menceritakan Bledukkuwu, ya, menceritakan Bledukkuwu menggunakan bahasamu sendiri sebisanya. Makanya diperhatikan cerita ini Pak Guru akan jelaskan, Pak Guru akan terjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Nanti tugas kalian yaitu menceritakan Dumadine Bledukkuwu menggunakan bahasamu sendiri, ya, bahasa Tegalan atau dialek, bukan bahasa Indonesia, ya. Sanes ngagem bahasa Indonesia nanging bahasa dialek utawi bahasa Tegalan. Nah, dumadine Bledukkuwu, terjadinya Bledukkuwu, ya. Sawise nampa dawe Ajisaka, setelah menerima perintahnya dari Ajisaka sing saiki wis dadi ratu ing Madang Kamolan, yang sekarang itu sudah menjadi raja di Madang Kamolan. Madang Kamolan itu suatu nama daerah. Joko Linglung banjur pamit. Joko Linglung ini nama. Joko Linglung setelah itu izin ataupun pamit. Wis mantep tegate Joko Linglung bakal ngayahi dawe Ajisaka. Sudah mantep di dalam hati tegadnya, keinginannya Joko Linglung bakal ngayahi dawe Ajisaka. Ini akan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Ajisaka. Joko Linglung iku titah kang wujude ula gede. Joko Linglung ini adalah titah kang wujude ula gede. Ini berubah menjadi yang namanya ular, wujudnya itu berbentuk ular. Senajan wujude ula, ya, walaupun ini berbentuk ular, nanging dheweke bisa tata jelma, akan tetapi dirinya itu bisa menjelma, bisa berubah wujud, bisa guneman koyo dene manungsa lumrah, bisa berbicara atau bisa ngobrol-ngobrol layaknya seperti manungsa lumrah pada umumnya. Joko Linglung rumangsa menawa dheweke iku anake Ajisaka kang salah kedadean. Joko Linglung ini, ya, merasa menawa dheweke karena dirinya sendiri itu anaknya Ajisaka yang salah kejadian, yang salah bentuknya itu salah karena Joko Linglung juga manusia, tapi Ajisaka itu manusia tapi anaknya itu berbentuk ular, namanya Joko Linglung. Lahir wujudnya ular ini salah kejadiannya karena bentuknya itu wujudnya ular. Mula barang wis gede, maka ketika sudah besar dheweke sowan menyang kraton Madang Kamolan. Maka dirinya itu datang ke Madang Kamolan. Kraton itu suatu kayak ibarat kraton, kayak padepokan. Kraton Madang Kamolan atau kerajaan Madang Kamolan. Saperlu njaluk diakoni, ini minta pengakuan kepada Ajisaka karena Joko Linglung ini benar-benar anaknya Ajisaka. Ini minta pengakuan pinongko anaknya Ajisaka, karena Joko Linglung ini karena anaknya Ajisaka minta pengakuan pinongko anaknya Ajisaka. Anggone sowan menyang kraton, ketika datang ke suatu keraton atau kerajaan, dheweke diterke dening Mbok Rondo. Nah, Joko Linglung ini diantar oleh Mbok Rondo Retno Mangali. Ini ibu janda, dan namanya Retno Mangali. Dan kang sasuwene iki ngopeni dheweke yang selama ini sudah merawat Joko Linglung. Setelah Joko Linglung lahir dari Ajisaka, ini diambil oleh yang namanya Retno Mangali untuk diasuhnya. Penganggepe Joko Linglung marang Mbok Rondo
wis kaya dene wong tuane dhewe. Ini Joko Linglung menganggap Mbok Rondo ini, Retno Mengali ini seperti layaknya ibunya sendiri sudah menganggap. Ing pisowane menyang keraton. Nah, di dalam izinnya untuk ke keraton, Joko Linglung diakui anaknya Aji Saka. Joko Linglung ini diakui oleh yang namanya Aji Saka. Menawa dheweke bisa ngalahake Bajul Putih. Kalau seandainya Joko Linglung ini bisa mengalahkan yang namanya Bajul Putih. Bajul Putih itu adalah buaya putih, ya, buaya putih. Malihe Prabu Dewata Cengkar, yaitu perubahannya dari yang namanya Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar ini juga orang atau manusia tapi berbentuk buaya putih. Kang saiki mapan ono ing Segoro Kidul, yang sekarang itu bertempat di Laut Selatan. Saliyane iku, selainnya itu, menawa dheweke bisa ngalahake si Bajul Putih, kalau seandainya dia itu bisa mengalahkan buaya putih, mulihe menyang Madangkamolan ora oleh lewat sandure lemah. Nah, ketika sudah bisa mengalahkan Bajul Putih, buaya putih, kembalinya dari mengalahkan itu pulang ke Madangkamolan itu tidak boleh lewat atas tanah, tidak boleh berjalan di atas tanah. Liwat sandure lemah, dheweke kudu liwat ngisore lemah, jalaran menawa liwat dalan biasa mesti bakal gawe wedine rakyat Madangkamolan. Nah, kenapa tidak boleh lewat di atasnya lemah, di atasnya tanah? Karena apa? Karena sepulangnya dari mengalahkan Bajul Putih, kalau seandainya Joko Linglung ini berjalan di atas tanah, itu nanti malah akan menjadikan takutnya rakyat yang ada di Madangkamolan. Makanya harus lewat bawah tanah. Joko Linglung, kowe dak aku putraku menawa kowe bisa mateni Bajul Putih, malihane Prabu Dewata Cengkar. Nah, kang saiki manggon ono ing pesisir Segara Kidul. Hei Joko Linglung, kamu ini akan saya akui menjadi putraku Aji Saka. Kalau seandainya kamu itu bisa membunuh Bajul Putih atau buaya putih yang ada di Laut Selatan, yang ada di Laut Selatan atau di pesisir selatan, dheweke tansah gawe cilaka lan sengsara, karena dia itu sudah menjadi atau membuat cilaka atau sengsara, ya, membuat bahaya atau sengsara rakyat Madangkamolan. Kang mapan ono ing sakiwa tengene pesisir iku. Karena sudah menjadi resahnya masyarakat yang ada di Madangkamolan di kanan kirinya. Saliyane iku, selainnya itu, mergo awakmu kang wujud ulo gede, selainnya itu kamu yang memiliki badan yang besar berwujud ular, mulihmu menyang Madangkamolan menomo wis kasil mateni Bajul Putih aja liwat dalan. Kalau kamu sudah berhasil membunuh Bajul Putih itu tidak boleh melewati, pulangnya tidak boleh melewati jalan. Kowe gawe dalan dhewek liwat jero bumi. Kamu pulangnya itu bisa bikin jalan sendiri lewat bawah tanah. Menawa kowe liwat dalan, apabila kamu itu melewati jalan di atas tanah, kowe bakal gawe girise rakyat Madangkamolan. Kamu itu akan menjadikan ketakutan kepada rakyat Madangkamolan. Apa kowe sanggup, Kaki? Apa itu kamu sanggup? Ya. Joko Linglung, itu pertanyaannya dari Aji Saka. Jawabannya Joko Linglung, inggi kulo sagah Gusti, ya saya itu sanggup. Wangsulane Joko Linglung, jawabannya Joko Linglung. Cekakin cerita, ringkasan cerita, Joko Linglung hasil mateni Bajul Putih. Joko Linglung akhirnya bisa membunuh Bajul Putih, ya, kanthi nggawa tugelaning drijine Bajul Putih. Sampai pulang-pulang itu membawa tangannya dipotong sama yang namanya Joko Linglung, ya, berarti tangan-tangannya buaya putih itu dipotong. Dan Joko Linglung
enggal-enggal mulih menyang Madang Kamolan, maka segera mungkin itu pulang ke Madang Kamolan. Kaya dawuh Aji Saka anggone mulih Jaka Linglung lewat sajrone lemah. Teringat oleh perkataan Aji Saka, maka Jaka Linglung pulang ke Madang Kamolan itu melewati dalam tanah ataupun di dasar tanah. Gawe dalan dhewe, membuat jalan sendiri. Sawise rumangsa suwe anggone mlaku lewat jerone bumi, karena merasa sudah lama melewati jalan yang ada di dalamnya bumi, Jaka Linglung banjur jedul. Maka Jaka Linglung ini keluar tanah, jedul. Dan dikiranya itu sudah sampai ke Madang Kamolan, metu saka jerone lemah dan keluar dari dalamnya tanah. Karepe mestekake wis tekan apa durung. Ini untuk memastikan bahwasanya Jaka Linglung ini sudah sampai apa belum, jedul. Nalika mengerteni menawa durung teka, ketika sudah mengetahui ternyata belum datang, dia itu tenggelamkan lagi. Ya, dheweke banjur bali ambles bumi meneh, maka dirinya itu menurunkan lagi ke dalam tanah lagi. Mengkono bola bali dilakoni nanging durung tekan-tekan ing Madang Kamolan. Nah, mengkono bola bali seperti itu diulang-ulang. Masuk lagi ke dalam tanah, keluar lagi, belum sampai, masuk lagi, keluar lagi, belum sampai, masuk lagi, keluar lagi, belum sampai ke Madang Kamolan. Tekang ing sawijining panggon. Nah, berbicara ini sudah di salah satu tempat, Jaka Linglung bali jedul. Akhirnya Jaka Linglung itu kembali keluar, metu meneh saka jerone lemah, keluar lagi dari dalam tanah. Nanging nyatane isi durung tekan, akan tetapi ternyata itu juga belum sampai ke Madang Kamolan. Jaka Linglung wiwit mupus. Jaka Linglung ini sudah hampir yang namanya hilang harapan. Ya. Nalika jedul meneh saka jerone bumi, sing dipetuki mung ora amba. Dan ketika keluar dari tanah, ternyata yang ada itu hanya yang namanya ara-ara amba, yaitu pekarangan halaman yang luas. Ya. Dheweke amblas jedul sendirinya itu masuk ke dalam tanah, keluar lagi. Ambles jedul bolak-balik, ya, turun naik itu bolak-balik sudah berkali-kali. Nah, sudah berkali-kali. Napase kang ngos-ngosan ini akhirnya napasnya yang sudah ngos-ngosan tahu itu seperti ini, ngos-ngosan gawe lemah. Ing kono muncrat-muncrat, ini membuat yang namanya tanah itu muncrat-muncrat dari bawah ke atas. Ya, jedul ini. Dan suara itu bleduk. Nah, nganti saprene lemah ing papan kono isi kaya semono. Sampai sekarang bekasnya Jaka Linglung, tanah yang tadi itu bekas keluarnya Jaka Linglung sampai sekarang itu masih keluar. Tanah dari bawah ke atas, walaupun sudah tidak ada Jaka Linglung. Jedul, bleduk. Nah, itu. Sedelo-delo muncrat karo ngetokake swara. Ya, sebentar-bentar mengeluarkan suara. Jedul, bleduk. Nah, suaranya itu bleduk. Gandeng papan kono jenenge Kuwuh. Ya, karena tempat itu di sekitar itu namanya Desa Kuwuh. Dan mula nganti saprene banjur diarani Bledug Kuwuh, maka sampai sekarang itu papan tersebut itu dinamakan Bledug Kuwuh. Dene Jaka Linglung wusana banjur bisa tekan ing kraton Madang Kamolan lan diakoni anak dening Aji Saka. Lalu Jaka Linglung akhirnya banjur bisa tekan, akhirnya bisa sampai ke kerajaan Madang Kamolan lan